udah kebayang. Tapi buat detailnya, lebih jelasnya, siapa tahu salah juga nih kita tebak-tebakannya. Kita langsung tanya aja sama Mas Faisal Amiruddin selaku reporter Detik Jabar. Kang Faisal kalau yang satu ini kita biasa panggil. Wilujeng enjing Kang Faisal. Halo. Wilujeng Enjing, Indi dan Aryo. Atau Detik pagi. standby-nya di kantor Damkar. Terus Sumuhun. Kang. Kumaha da, Mang? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya. Pangestu. Gimana Kang puasa? Masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Kang, iya mah aya-aya wae nya. Kayaknya Ya. Damkar tuh menjadi seolah-olah quote-unquote tujuan utama untuk orang-orang kalau kenapa-napa gitu ya. Adalah pahlawan ya di saat masyarakat urgent. Kali ini kejadian apa lagi nih Kang? Konon katanya menimpa anak kecil yang kayaknya iseng ya. Ya, jadi kejadiannya tuh kemarin kalau tepatnya kejadiannya itu pas waktu sahur. Jadi si holder ponselnya itu kan holder yang buat di motor itu loh, yang pakai baut ke spion kan ya. Nah, yang buat itu. Nah, tidak dalam posisi terpasang, tapi si anak itu bangun ikut makan sahur sambil main-mainin holder punya bapaknya Ya begitu. Allah, terus? Nah, si kelingking kanan anaknya itu mungkin masuk ke lubang yang buat bautnya itu kan Ya kecil tuh. Allah. Itu baut ukuran berapa ya? 12 atau 14. Allah. Masuk ke situ tapi nyampe ke pangkal jarinya sehingga macet tuh, susah keluar. Menurut pengakuan ibunya sendiri, ini sempat dikasih minyak, sempat dikasih sabun, tapi susah begitu. Innalillahi. Tapi aku ngerasa sih bocahnya pasti udah kesakitan ya. Soalnya tuh kalau dilihat jarinya udah bengkak yo. Iyalah. Udah gendut gitu. Lihat tuh bagian si yang tempat cincinnya doang ya gitu bengkak. Pasti udah berusaha dikeluarkan sampai bengkak gitu dan akhirnya mungkin gak ada jalan lain selain telepon damkar. Karena biasanya kayak pernah gak sih waktu kita kecil kita mainin karet terus gitu jari kita tuh dikaretin sampai biru gitu kan. Itu kan karena berarti aliran darahnya tuh gak ngalir ke situ kan. Iya. Ini bisa jadi juga kejadiannya sama. Jadi dia akan nyangkut di situ, nahan aliran darahnya, jadi otomatis bakal ngegendutin gitu dengan sendirinya. Iya. Terus gimana Kang? betul Jadi sekali. berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai akhirnya bisa telepon damkar datang terus dibantu sama damkar gitu. Anak itu tuh bertahan berapa lama sih Kang? Ya, kebetulan dari waktu sahur itu pihak ibunya yang bernama Fitroh ini kan memang beliau ini tinggalnya di daerah dikatakanlah pelosok Tasik Utara ya, di daerah Kecamatan Sukahning. Nah, sepanjang hingga menunggu pagi itu memang berusaha tapi gagah. Akhirnya bukan mereka yang menelpon damkar, tapi ibunya yang inisiatif membawa anaknya ke kantor damkar Kota Tasikmalaya yang berada di Jalan Letnan Harun ini gitu. Jadi untuk kasus ini pihak korban yang datang ke damkar gitu. Nah, setelah sampai sini tentu saja langsung ditangani. Memang betul seperti yang tadi dibahas bahwa si tangannya tuh udah mulai bengkak karena mungkin setidaknya udah 3 jam itu terhimpit, terjepit begitu. Ya ampun, Nah, untung ya. kemudian Terus? kemudian pakai seperti biasa pakai gerindam ini tuh seperti yang tampak di video, kemudian dikasih air. Nah, prosesnya butuh waktu sekitar 10 menit itu udah bisa berhasil dievakuasi oleh tim damkar Kota Tasikmalaya. Kang punten pisan. Ini kan terjadi pada saat sahur nih. Berarti 3 jam setelahnya kurang lebih jam 6 pagi. Orang damkar udah standby di jam segitu. Berarti damkar 24 jam ya Kang? Iya, betul sekali. Mantap. Kalau damkar itu kan sistem kerjanya tuh per 24 jam sekali dia turun naik gitu. Ada 3 regu, kemudian standby begitu. Jadi langsung yang dibawa ke standby. kantor damkar. Tapi untungnya pas lagi di gerindam itu anaknya juga nggak rewel ya. Maksudnya Iya. dia nggak nangis, Iya. dia nggak panik gitu kan. Atau ya jangan-jangan dia tuh udah capek nangisnya pas di rumah udah Bisa selesai sih, ya iya kan? benar-benar. Nah, boleh jadi seperti Iya itu. kan, ya. dan biasanya orang tuanya pasti marah-marah juga karena biasanya orang tuanya panik, akhirnya juga marahin anaknya Iya, gitu. anaknya juga bingung, nggak tahu, gue juga nggak ngerti dengan apa yang gue lakukan gitu kan ya. Terus gimana Kang keluarganya akhirnya reaksinya setelah ternyata bisa diselamatkan dengan damkar gitu. Dan apakah damkar juga pernah menghandle atau mungkin menangani kejadian-kejadian serupa kayak gini? Jangan-jangan ini udah sering kejadian di Tasik Kang? Ya baik, setelah berhasil diselamatkan tentu saja ibu korban dan si korban sendiri yang bocah 2 tahun ini senang gitu, dia menunjukkan ekspresi yang bahagia walaupun
jarinya masih agak bengkak, butuh waktu mungkin untuk agar kembali aliran darahnya normal dan lancar. Nah, namun terkait pelayanan damkar sendiri memang tadi saya sempat berbincang dengan petugas, kejadian-kejadian semacam ini atau insiden atau bencana non kebakaran ini memang belakangan intensitasnya tinggi dan ini menjadi salah satu bidang kerja damkar yang apa ya, menjadi tantangan baru begitu. Seperti mengusir binatang, cincin terjebak, ada satwa yang hewan ternak yang masuk sumur begitu. Nah, ini menjadi sebuah tantangan baru. Nah, sempat berbicara dengan Kepala BPBD Kota Tasikmalaya, memang secara tupoksi itu memang ada dua ya, jadi kebakaran dan non kebakaran. Nah, ini yang non kebakaran ini ada tugas penyelamatan manusia dan penyelamatan satwa gitu. Jadi memang itu sudah menjadi tupoksi dari damkar sendiri. Nah, berkaitan dengan kejadian-kejadian yang dapat dikatakan aneh, saya punya catatan nih kejadian-kejadian yang apa ya, dapat dikatakan mengagetkan begitu. Selain yang bocah ini, yang bocah masuk ke Hoder pada November 2024, jadi ada seorang pria berusia 27 tahun. Dia ada cincin yang terjebak di kemaluan atau apa ya, Mr. P-nya begitu. Iya. Itu kejadian di tahun 2024 bulan November pertengahan begitu. Itu memang si pria tersebut mengalami apa ya, semacam berkebutuhan khusus begitu. Jadi main-main ketika si anunya lagi santai, mungkin kan bisa masuk tuh ke itunya ya apa, ke Mr. P-nya begitu, sudah bisa masuk. Nah, sudah masuk ternyata mungkin karena ada apa ya, respon dari saraf-sarafnya begitu, jadi susah keluar begitu. Karena dia sudah bertumbuh kan. Kalau pas lagi santai mungkin dia ya besarnya beda dong sama ketika dia sudah bertumbuh. Tapi maksudnya orang dewasa apa gimana Kang usianya? Kalau ini kan anak kecil kalau ya. Kalau dari segi usia dia tuh 27 tahun. Namun memang secara itu dia berkebutuhan khusus. Tapi dia nangis nggak? Dia sempat ya, sekeluarganya sempat heboh karena itu berlangsung, dia bertahan 2 hari loh sebelum akhirnya. Bentar, berarti sama 2 hari dia bertumbuh terus tuh? Apa dia nggak kemeng? Iya, jadi ketika dia mau buang air dia tersiksa, kemudian ketika tiba-tiba ereksi begitu dia tersiksa juga karena si cincinnya tuh bahannya tuh bahan titanium itu. Iya, cincin kan keras ya Kang ya. Nah, setelah hari ketiga barulah ya keluarga meminta bantuan ke damkar. Nah, setelah itu akhirnya tim damkar yang datang ke sana, kemudian ditangani ya, prinsipnya sama, dipakai gerinda kecil itu dipotong gitu. Dan alhamdulillah itunya kan yang dipotong kan? Cincinnya. Iya, itu cincinnya, maksudnya cincinnya. Cincinnya dipotong. Iya. Cincinnya dipotong. Nah, butuh waktunya itu agak lumayan lama tuh, kalau yang itu sekitar 30 menit baru bisa patah itu si cincinnya gitu. Nah, kejadian ya. Tapi itu kalau boleh tahu 2 hari bertahan gitu ya Kang, karena memang si orangnya memang gak cerita ke keluarganya, atau sebetulnya keluarganya udah tahu dan keluarganya baru memutuskan untuk memanggil damkar tuh di 2 hari kemudian gitu, atau sebetulnya ya baru ngomong anaknya, orangnya sih bukan anak-anak ya, 2 hari baru akhirnya keluarganya langsung gercep tuh dibawa ke damkar gitu Kang. Ya, dia ketika itu saya juga memang melakukan peliputan. Hari pertama dia memang nggak ngomong tuh, hari pertama. Hari kedua barulah ngomong ke keluarganya, mulai ditangani lah gitu, mulai ikut membantu karena memang kalau secara fisik kan sudah dewasa, walaupun secara mentalnya dia berkebutuhan khusus. Nah, baru di hari ketiga dia pihak keluarga nelpon ke damkar gitu. Jadi
ada spare waktu dia menyembunyikan itu 1 hari lah begitu, ketika aduh kasihan. kejadian sampai besoknya. Tapi di momen itu kalau katain dia kasihan, aku nggak tahu yang mana yang kasihan. Apakah si orang berumur 27 tahun ini yang kasihan atau petugas damkarnya? Karena harus megangin punya yang lain ya. Karena dia selama 30 menit dia akan megangin punya orang lain. Aduh ya ampun ya juga sih. Jadi gua nggak tahu mana yang lebih Cuma, kasihan di antara maksud gua, mereka. Mungkin kasihan dia juga nih sebagai laki-laki dewasa gitu ya, ngerasa kayak malu kali mau ngomong ke orang lain aja tuh Ya nggak kita sebagai berani. laki dewasa megangin yang punya orang lain juga kita juga nggak enak nih rasanya. Malu kita juga. Aduh tapi ya nggak apa-apa lah kan sesama laki-laki justru. Kalau Nggak kita- nggak gitu konsepnya nggak gitu. Ya kita kan juga sesama cewek kan kayak santai aja Nggak gitu. gitu. Megangin punya orang tuh kayak, ya apa, ngapain lu pegangin? Dia Ya. bakal terbang apa gimana? Iya, mudah-mudahan dalam karya pakai sarung tangan ya. Ya kan kalau misalnya daerah sensitif gitu loh. Gitu. Aduh ada aja Kang. Dan itu akhirnya sama ya kejadiannya di handle atau ditangani oleh Damkar dengan sangat Damkar. baik ya Kang ya di bulan November tahun Iya. lalu ya. November tahun lalu Dengar-dengar- ya, dia di Gerinda begitu. Dengar-dengar yang dapat Juga. penghargaan Damkar dan Gerindanya ya, karena Gerinda ini sangat berfungsi banyak ya untuk petugas Damkar. Kemudian ada lagi nih, saya punya cerita lagi tentang Semua, damkar Kang. ini. Ini Sok masih ngedongeng aja Kang, ngedongeng aja nih mas sesinya kita ini tuh segmen ya, masih Damkar Tasikmalaya, Kang. Iya, damkar Tasikmalaya. Masya Tasikmalaya. Allah, ada aja gebrakannya. Oke, lanjut Kang. Apa katanya yang ini Kang? Kemudian di Selasa 8 Oktober 2024, ini ada anak kerbau masuk sumur. Anak Yang kerbaunya berapa ditelepon- bulan Kang? Dia sekitar 1 tahun kalau saya Oh, udah gede. nggak salah ya. Yang pasti bobotnya tuh udah di atas 1 kintal. Kok bisa? Bobotnya udah Dia gede. lompat apa gimana, Kang? Jadi si sumurnya tuh sumur tua begitu, Heeh. Aryo. Jadi nggak ada penahannya gitu. Ketika di di angon atau di gembala begitu, dia terjerembab ke situ masuk si kebonya. Aduh, kasihan. Kasihan. Bingung kan. Sementara itu bagi masyarakat di pedesaan kan itu harta benda yang Iyalah. luar biasa lah. Itu Aset ya, setara Kang? setara sepeda motor kan harganya juga kan. Begitu. Nah akhirnya damkar juga yang turun, Ya Allah. membawa peralatan vertical rescue itu. Kalau itu memang ketika itu proses evakuasinya cukup lama karena Bayang. memang ini satwa ya, dia Iya. susah gitu, susah diatur gitu kan, dia dengan mengikuti nalurinya bahkan mengamuk. Nah itu sempat terjadi juga berkaitan dengan satwa. Ada yang Nah, terluka ada satu nggak lagi. anggota damkarnya Kang itu yang pas nyelamatin kerbau? Oh, ketika itu memang tidak ada Alhamdulillah. semua selamat, walaupun ada warga tuh yang sempat kesenggol ketika berhasil dievakuasi. Aduh. Di itunya kan si kebonya tuh malah kayak ngamuk lah Tantrum begitu. ya Jadi pasti ada ya? yang, tantrum, ada yang kesenggol warga itu, tapi Terus pas kesenggol dia aman. nyemplung lagi ke sumur. Ya astagfirullahalazim. Ternyata dia pengen Enggak. main ya sama manusia. Ya, ada satu lagi nih kalau boleh nih. Boleh, Kang, Boleh. Apalagi? Santai aja. Ini tanggal 30 Juli 2023. Ini kaleng biskuit masuk kepala anak. Oh Jadi iya. kayak pakai peci. Itu mungkin sempat ya dulu Iya ya. viral itu Kang, betul. Viral itu. Kaleng-kaleng Itu biskuit juga, ya. yang dipukul sama kakaknya, dimasukin sama kakaknya ditakwa gitu kan. Jadi semakin ngelelep, ya, jadi susah begitu. Nah, Di sini aku sebagai itu ibu juga hamil, udahlah berpikiran benar aja bahwa punya anak satu aja ya. Gak usah ada tandemannya. Nanti gak ada kejadian-kejadian kayak gini jadinya. Gandhi, tapi ya kalau anak-anak bocah tuh ada aja kelakuannya kan. Kayak Iya. satu orang aja bisa nyelipin tangannya ke dalam Iya sih. lubang mur. Nah satu aja kan repot yuk, apalagi dua. Lihat itu ya. Yang satu mungkin lagi diam, lagi anteng. Tiba-tiba kakaknya Benar. ngedorong kaleng kongguan. Nah, tapi kebetulan teman aku yang ngomong kayak gitu tiba-tiba anaknya 3 nih. Jadi biasanya yang 2 tuh tidak Benar, direncanakan. memang kan manusia hanya bisa berencana. Iya, benar. Iya, Kang, ada lagi? ya, ada lagi satu lagi nih. fun fact-nya. Astagfirullahaladzim, apa Ini lagi apa? Kang? Yang mana Kang? Ini jadi damkar ini, Kota Tasik ini kan udah sebegitu sebegitu besar perannya untuk Sigap lah ya, Kang, ya. masyarakat, tapi mereka ngantor itu di kolam ikan gitu. Kok bisa? Bisa dilihat videonya. Kenapa? Jadi mereka sejak Kota Tasikmalaya berdiri tahun 2000 lalu gitu ya, 2001 tepatnya, kantor damkar itu belum punya kantor, Ya belum Allah. dibangunkan. Nah, selama ini mereka menumpang di kantor depo ikan milik Dinas Perikanan gitu di Jalan Letnan Harun. Nah, mereka numpang bisa dilihat di video bahwa
shelter atau tempat standby mereka itu adalah sebetulnya merupakan kolam ikan gitu. Nah, pada tahun 2023 lalu, POM juga sempat menyoroti ini dan kemudian mendapat perhatian dari pemerintah. Ketika itu pemerintah Kota Tasikmalaya sempat berjanji akan membangunkan gitu, akan membuatkan markas damkar yang lebih representatif. Namun nyatanya hingga hari ini belum terwujud. Tapi ketika barusan saya bertanya ke petugas, sedang dalam perencanaan gitu. Aduh, Ya Kang. Allah. Iya, mudah-mudahan mendapatkan perhatian ya terkait apa yang mereka lakukan. Sepertinya udah banyak banget kontribusinya untuk warga Iya, bener. Sukabumi, maupun mereka mungkin nggak banyak kasus aja di Sukabumi, tapi Tasikmalaya. iya di Tasikmalaya, tapi kayaknya nggak pantas ya untuk punya Ya. ruangan kerja seperti ini. Ini kan sebetulnya kalau hujan masih ciprat-ciprat juga kiri kanannya gitu, karena kayak Ciprat, semi open memang, air ya. ya. Iya, ada bangunan memang, tapi bangunannya kantor gitu kecil. Sementara kan untuk petugas yang siaga itu lebih dari 10 orang. Jadi Iya. akhirnya mereka standby-nya jadi seperti terlihat sini di kolam-kolam ikan gitu, kolam ikan bekas. Kemudian jika berbicara sarana, ada 5 mobil pemadam kebakaran yang ada di kantor ini atau di kolam ikan ini tempatnya, namun hanya 2 yang bisa beroperasi. Nah, mungkin saya kira ini hal-hal yang sangat kontras dengan pelayanan dan dedikasi mereka, sementara fasilitas yang mereka dapatkan atau yang mereka miliki sangat jauh dari kata layak. Gitu. Iya, nggak sebanding sih Kang. Ini ya wah gila sih buat aku pribadi ya. Karena balik lagi ketika mereka bekerja itu mereka tidak bekerja untuk diri mereka sendiri. Tapi Iya. untuk kepentingan orang banyak di luar sana. Termasuk hal-hal kecil, hal remeh-temeh kayak misalnya ya jari masuk aja. Mereka yang terjun langsung gitu ya. Mereka yang mengurusi, membantu untuk melepaskan jari, bukan jarinya ya. Tapi si mur tersebut atau si kemasan handphone tersebut. Nah ini mudah-mudahan saat ini ada pemerintah kota atau pemerintah pusat yang mendengar gitu ya live kita hari ini dan kemudian bisa mempercepat untuk pembangunannya, perencanaannya agar kemudian bisa dibuatkan kantor sendiri untuk para petugas damkar yang ada di Tasikmalaya sana, karena sekali lagi bahwa jasa mereka tuh sangat luar biasa besarnya. Mungkin setidaknya diberikan tempat yang layak, pantas, nyaman, terutama untuk mereka ya minimal ya, misalnya mereka habis begadang malam ada tempat istirahatnya juga di situlah. Iya. Karena ya mau gimana lagi Andi ya, kita juga Betul. butuh mereka banget soalnya. Iya, dan apalagi kan mereka kerjaan-kerjaannya tuh yang apa-apa tuh harus urgent gitu, harus Iya. cepat-cepat tiba-tiba sigap gitu. Dan ini kalau misalnya melihat dari tempat mereka menunggu aja seperti dianggap kurang layak begini ya, kita juga jadi mengkhawatirkan untuk apalagi kesejahteraannya mereka ya. Betul, Jadi betul. mudah-mudahan dari pemerintahnya bisa ada perhatian yang jangan seadanya lah perhatiannya, tapi benar-benar diperhatikan gitu bahwa sebetulnya ya mereka-mereka ini yang akan menjadi garda terdepan buat masyarakat. Kalau misalnya ada kenapa-napa mereka yang akan terjun langsung. Masa tapi timbal baliknya buat mereka kerjanya aja nggak nyaman gitu. Belum lagi kita ngomongin kalau nanti kesejahteraannya seperti apa juga ya. Itu Iya. lain persoalan lagi tuh. Dan ini kan baru dari Tasikmalaya aja gitu ya. Kita nggak tahu daerah lain seperti apa. Mungkin ada damkar-damkar lain di daerah yang lain juga yang mengalami nasib yang sama seperti damkar di Tasikmalaya. Kita doakan mudah-mudahan Amin. sekarang ini menjadi perhatian dari pemerintah gitu ya Amin. untuk mensejahterakan para damkar kita karena mereka sangat luar biasa sekali jasa untuk kita Iya, semuanya. itu dia. Kang Faisal, terima kasih banyak ya Hatur nuhun, Kang. cerita-ceritanya Baik, dari sama-sama. maksudnya tindakan-tindakan yang mereka lakukan gitu udah dirangkum sama Kang Faisal. Kemudian juga kita sekarang juga ini sebuah informasi yang cukup mencengangkan ya Iya. buat dipahami, diperhatikan bersama juga bahwa ini harusnya mendapatkan perhatian yang lebih terutama dari pihak terkait, yaitu adalah dari pemerintah kita. Dan terima kasih sekali lagi buat Kang Faisal juga yang udah mengangkat si isu ini gitu ibaratnya gitu ya. Karena ini merupakan kepedulian kita bersama. Kalau misalnya nggak diinformasiin kayak gini kita nggak akan pernah tahu. Mungkin kita malah kegampangin tugas-tugasnya dari damkar. Sekarang kita jadi ya melihat, membuka mata kita bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya banyak banget coy. Betul. Dan ya harus ada penanganan lebih lanjut untuk kesejahteraan mereka sih. Itu dia Itu ya. aja. Kang Faisal, terima kasih banyak untuk laporannya pagi hari ini. Nanti mudah-mudahan bertemu lagi dengan informasi lainnya yang informatif juga. Dan semangat puasanya Kang ya. Selamat Hatur bertugas nuhun, kembali. Kang. Salam buat petugas damkar di Tasikmalaya karena berhubung dirimu pasti lagi ada di kantornya kan. Iya, biar Ya, semangat baik. terus ya teman-teman Baik, damkar nanti Tasik. disampaikan. Mangga Kang Tipayun. Assalamualaikum. Dah Kang.